Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Setiap manusia, tua atau muda, miskin atau kaya, pasti punya masalah. Tapi semuanya yang membawa hikmah, itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama dedek, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah mama dedek, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pemirsa TV1 dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kita kembali bertemu di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Mas Bedu nih. Bajunya kayak anak-anak. Baseball ya? Iya, kayak Baju anak-anak baseball keren nih. sekarang. Sambungan nih. Di sambungan. Betul. Ini jadi kalau ngomongin baju jadi kepikiran. Kenapa Mas Bedu? Iya, kepikiran ketika kalau lagi sholat juga gitu. Kalau lagi sholat suka kan lagi Allahu Akbar sambil lihat baju, ih bajunya bagus juga, suka gitu. Ih, nggak khusyuk. Nggak khusyuk. Ngeliatin baju. Iya kadang namanya juga terlintas ya kan pasti Allah. Nah, tangan lihat. Pas kadang-kadang suka pakai jam tangan nih, pas lagi Iya. Jam tangan bagus jam nih. tangan mana nih? Kayak gitu. Suka nggak khusyuk kenapa ya? Aku tuh kalau sholat tuh terus kadang-kadang pada saat rakaat kedua udah ini rakaat keberapa ya gitu. Kalau Ipa sering itu tuh Mas Bedu, Ipa lupa tadi tahiyat awal apa kagak ya? Padahal udah tahiyat akhir. Tapi kayaknya baru kali ini deh. Kayaknya tadi enggak deh. Gitu. Jadi Susah kayak ya untuk susah. dalam sholat itu susah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apaan yang susah? Ini mah khusyuk dalam sholat mah. Selalu aja kalau sholat tuh ada aja yang misalkan sebelum sholat nih kita sedang memikirkan sesuatu, lupa. Tiba-tiba pada saat sholat, Ntar terbawa. Eta teh godaan setan. ya Allah. Setan menggoda manusia apalagi dalam sholat. Masuk ke aliran darah. Terus yang tidak pernah dipikirkan dalam sholat kepikiran. Kepikiran. Nongol, punya utang, omongan seseorang, iya kan? Ide-ide kadang-kadang muncul lagi dalam sholat. Sering. Seperti itu ya kalau gitu bagaimana ini mah caranya kita bisa khusyuk dalam sholat. Resep-resepnya. Resep-resep bisa khusyuk dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainal qulub bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul maud. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin Allahumma wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Salat yang khusyuk. Khusyuk dalam salat. Apa sih yang disebut khusyuk? Khusyuk itu mengosongkan hati dari mengingat yang lain selain mengingat Allah. Itu khusyuk. Dalam arti khusyuk itu fokus yang dipikirkan hanya Allah. La ilaha illallah. Nah, libtigoi mardotillah. Hanya mengharapkan ridho Allah. Khusyuk ini ngomongnya gampang, praktek nah hese. Kata Beduk tadi 2 rakaat apa 3 rakaat?
3 rakaat apa 4 rakaat? Masya Allah, kuat banget setan menggoda kita manusia. Sementara tanda orang yang beriman yang sholatnya khusyuk. Kita lihat dalam surat Al-Mu'minun ayat 1, ayat 2. Qad aflahal mu'minun walladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh berbahagia orang yang beriman. Mana orang yang beriman yang berbahagia? Tandanya yang pertama kalau sholat khusyuk. Kalau mamah tanya kalian, sudah khusyukkah sholat kalian selama ini? Insya Allah, Pak. Insya Allah, Ma. Kata Bedu Edan Eli. Ingat utang, ingat omongan orang nyebelin, punya ide-ide dongol, itu setan ngegoda. Bagaimana biar sholat kita khusyuk? Masya Allah, ada beberapa pendapat ulama. Ulama pertama mengatakan kalau sholat pengen khusyuk pakai sajadah yang polos. Kalau kita sholat pakai sajadah yang ada gambarnya, kok kelopak bunga yang kanan 6 ya? Yang kiri 5. Iya. Pernah nggak ngeliatin ke bawah? Jadi ngitungin bunga. Sajadahnya ternyata gambar masjid. Kok tiang masjid yang kanan 7, yang kiri 4. Pikirin aja terus itu. Gambar. Pikirin. Makanya kita kalau sholat usahakan di masjid bareng-bareng berjamaah, jangan pakai yang ada tulisannya. Yo, apalagi tuh, Pak. Tuh. Paling kesel. Di sini nih, kita di belakang, mau nggak mau dibaca. Jangan takut miskin asal kerja. Nggak usah jauh, beneran ini Mama ngomong. Ada semut ngerayap di baju tetangga berdirinya, kelihatan. Laler nemplok, kelihatan. Ya Allah, ternyata gue baru tahu kalau dia di lehernya ada panu. Yeah. Kapan? Waktu sholat gue lihat. Bercanda. Karena sholatnya bukan khusyuk ngelihat ke situ, tapi ngelihat leher orang, kelihatan tai lalatnya, ada panunya, ada yang kutilnya. Tuh, saking setan. Kemudian bagaimana lagi? Kalau sholat pengen khusyuk, yang kedua, resep ini barangkali mudah-mudahan bermanfaat. Ketika mulut membaca bacaan sholat, hati menerjemahkan. Pertanyaannya, jawab dengan jujur. Ya, kalau ke situ nggak ditanya, nggak perlu. Tahukah kalian arti bacaan sholat apa belum? Baru sebagian. Jawab. Ma. Sebagian, Pak. Ya, oke. Saran Mama, beli buku sholat yang SD yang luarnya ungu. Oh iya, Mah. Ya. Itu ada terjemahnya. Yang luarnya ungu. Bacaan sholatnya, Mah. Bacaan sama terjemahnya. Kenapa? Kalau kita mulut membaca bacaan sholat, hati menerjemahkan, akan lebih khusyuk daripada nggak ngerti bacaan sholat, akhirnya segala kepikir. Kepikiran utang, kepikiran tadi anak ngambek, kepikiran mertua minta duit, semua kepikir. Kalau mulut bacaan sholat, hati menerjemahkan, udah penuh tuh hati. Iya. Nggak mikirin lagi Nggak kan? ada ruangan lagi buat Betul. mikirin yang lain. Oh, iya. Ulama yang ketiga mengatakan, resep biar sholat khusyuk itu ada 4. 1. Sebelum usoli, baca ta'ud dengan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Baru kita usoli. Akan lebih khusyuk daripada tidak ta'ud dan basmalah. Kenapa? Ketika azan dikumandangkan, setan iblis lari terbit-birit sejauh suara azan terdengar. Azannya berhenti, balik lagi. Makanya ketika kita mau sholat, baca ta'uz, baca basmalah. 2. Sholat yang kita kerjakan karena kemauan sendiri, bukan paksaan orang lain. Karena tidak sedikit orang yang sholatnya kepaksa. Yang ketiga, selesaikan segala sesuatu yang meragukan kita dalam sholat sebelum sholat dilaksanakan. Contoh, habis sembahyang berjamaah nih asar, Rasulullah lalu tergopoh-gopoh, jalannya tergopoh-gopoh pulang ke rumahnya. Sahabat nungak-nengok. Kenapa? Biasanya Rasul habis sholat nggak tergopoh-gopoh, lewat depan sahabat merunduk saking sopannya. Tuh Rasul pulang. Kenapa hari itu dia buru-buru jalan pulang ke rumahnya? Sahabat pada nungak-nengok.
Ketika beliau kembali, dia melihat sahabat pada bertanya-tanya. Sebelum mereka bertanya, dia menerangkan, kenapa saya terburu-buru? Karena kemarin, tadi pagi ada orang ngasih emas buat fakir miskin. Saya tidak mau pikiran saya dalam ibadah, ingetin itu emas punya orang. Makanya saya ambil, biar langsung sekarang bagikan ke fakir miskin. Tuh. Artinya di sini Rasul mengajarkan sesuatu yang belum diselesaikan, selesaikan dulu, biar sholat kita khusyuk. Contoh, kita ngaji nih, pagi-pagi emak-emak, sampai lohor. Pulang ke rumah, lapar banget. Padahal belum sholat lohor. Mamah tanya sama Ipeh, makan dulu apa sholat dulu? Makan dulu mah. Kalau waktu sholatnya kepikiran. masih luas, makan dulu baru sholat. Daripada Ipah buru-buru sholat, otak mikirin sambal sama sayur asem. Kecuali, ada kecualinya. Kecuali, kalau waktu sholat sudah mepet, kita sangat lapar, tetap sholat dulu. Baru makan. Kenapa? Setan datang ke benak manusia dalam sholat dari ujung pala sampai ujung kaki. Sok tadi. Ada barang yang hilang. Tadi nggak kepikiran kata bedu. Gue di rak piring. Misalnya. Gue tuh tadi di laci meja. Kan seperti itu. Tadi kagak kepikiran, sekarang kepikiran. Contoh. Dari tadi pengen makan pecel. Kagak lewat-lewat. Begitu sholat, pecel. Jadi nggak Masya Allah. Dari tadi telepon nggak bunyi, begitu sholat bunyi. Dari tadi nggak ada tamu, begitu sholat, Masya Allah ada tamu. Jadi sebelum sholat, selesaikan segala sesuatu yang meragukan dalam sholat. Masya Allah, ini hati-hati. Baik, setelah ini kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Ya jamaah, kita kembali lagi di Rumah Mama Dede. Khusyuk dalam sholat. Emang itu prakteknya susah ya Maya. Apalagi kalau misalnya Iva lagi sholat misalnya di kampus gitu ya Maya, atau di musola umum. Biasanya mukenanya tuh kan ada yang agak bau gitu ya Maya. Usahakan kalau sholat pengen khusyuk, nyari tempat yang bersih. Ini pengalaman Ipah, Mamah juga ngalamin. Kita pergilah di musolanya mall. Mallnya gede banget. Musola masa gede gitu tah gitu. Kamar mandi, kipas angin nggak ada, mana ieu bararaseuh, becek. Kemudian mukenana ieuna baseuh. Nah, ke Tanah Abang beda. Ada masjid gede tuh kan di Tanah Abang tuh proyek. Iya, Mah. Ada yang sebelah sini yang dipakein gordeng itu bersih bedu. bersih. Mukenanya di lemari wangi-wangi. Nah, ada emak-emak yang nungguin, kayak kita parkir. Mendingan kita ngalah ngasih dia 5.000 daripada sholat nggak khusyuk. Karena tidak sedikit, maka mukena basuh, mana bau, sajadahnya begitu sujud. Bagaimana akan khusyuk? Makanya berusaha yang namanya sholat, bajunya bersih, badannya bersih, tempat sholatnya bersih. Tidak sedikit kalau kita berjamaah yang sebelah bau ketek, bajuna bau, bau jigong. Gitu. Gila aing mah. Jadi pengalaman Ipah benar. Ini makanya sekarang ada gerakan mukena bersih. Nah, bagus tuh. Ini hebat. Jadi ini mereka kelompok-kelompok ibu muda nih bedu. Kelompok ibu muda, karena Mama tahu si Mia teman-temannya begitu. Ini mereka ke komplek mana? Jadi mukena mereka siapkan, misalnya 5 setel mukena, ditaruh yang bersih, diambil yang kotor. Di laundry. Bawa ke laundry. Mereka atur tiap masjid gitu seperti itu. Wow, itu bagus sekarang mah. Bahkan ada lagi nih gerakan masjid bersih. Masya Allah. Ada sekelompok bapak-bapak muda segede-gede anak mamah 40 tahunan. Itu mereka punya kelompok sekian puluh orang. Membersihkan masjid dari kampung ke kampung. Sampai karpetnya dibersihin. Segala yang pada berdebu yang nggak pernah dilap,
Mereka setuju, mama-mama mereka, mudah-mudahan barokah. Banyak yang mereka lakukan. Yang aneh, dari kampung orang bersihin masjid, yang punya kampung jadi penonton doang. Harusnya mereka sadar, orang lain ngebersihin masjid kita bantuin, suguhin makan, terus bagi tugas. Jadi begini, saya mah susah untuk khusyuk, dikatakan oleh Imam Ali minimal ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, di situ sudah dapat nilai. Jadi yang namanya khusyuk, jangan kalian mengira jadi budeg, jadi bolot. Misalnya anak teriak nggak kedengeran, salah. Yang namanya khusyuk tetap kita kedengeran, kelihatan, maka jadi usahakan kalian sembahyang di masjid. Kalau kita emak-emak, jangan di tengah rumah, tapi misalnya punten, tahu punten? Misi. Misalnya di sebelah sini ngadep ke tembok sebelah sini, atau di kamar sebelah mana, jangan sampai kita berdiri, anak warawi depan kita, itu akan merusak khusyuan kita. Gitu Mak. Kita berusaha. Lama kelamaan akan biasa. Bukankah peribahasa mengatakan Allah bisa karena biasa. Membiasakan diri untuk khusyuk, malu dengan Allah dong. Rezeki segitu banyaknya, badan sehat, malu sama Allah. Baik, Mah. Ketika lagi sholat kadang kita juga pernah meneteskan air mata gitu, Mah. Entah mungkin dengar bacaannya yang bagus atau mungkin teringat sesuatu. Nah, itu jatuhnya khusyuk atau gimana tuh? Oke. Kalau kita semayang di haram, semayang di Nabawi, ya Allah, itu yang namanya kalau bercerita di Quran dalam suratnya tentang neraka, imamnya otomatis nangis. Cuman orang kita mah banyak yang nggak nangis, kagak ngerti. Boro-boro ngerti ayatnya, apa aja hente. Bahkan mama beberapa kali lihat di Masjid Haram, yang sebelah mama itu bacaannya enak imamnya, kita bisa menghayatinya. Orang yang sebelah mama undut-undutan, ngantuk. Saking hatinya tidak hadir. Jadi makanya ketika kita sholat, hadirkan hati kita bahwa saya menghadap yang maha kuasa. Jangan jauh. Berdoa ada perlu apa Pak Camat? Ya, dari awal mandi. Udah persiapkan diri. Yang wangi biar nggak bau. Baju yang paling pantas. Sebelum ngadep Pak Camat dicobain ngomong apa ya? Yang pantas diomongin. Sebagai pembukanya apa? Gaya duduknya bagaimana? Itu baru camat. Apalagi Allah yang menciptakan segala-gala camat. Ya kan? Jadi harusnya kita begitu. Nah, hadirkan hati. Nah, untuk menghadirkan hati itu kadang-kadang kita sholatnya sebenarnya nih, Mbak ya, melek atau merem gitu. Kalau Anda merasa dengan merem khusyuk boleh, tapi jangan merem kelamaan, takut tidur. Benar, Mas. Melek sekali-kali. Karena pikiran orang ketika sholat, sekali lagi kuping kita nggak jadi budeg kan, tetap aja normal. Tetap normal. Misalnya, nih emak-emak habis ngegoreng ikan taruh di meja, kedengeran ngeong, ragu nggak tuh emak? Ragu pasti. Kalau gue diemin, kucing gue hilang. Kalau gue ambil ikan, sholat gue batal. Sampai di sholat, sampai mikir bagaimana caranya biar ikan selamat, sholat selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Sholat jalan kucing. Kusnyau. Diusir sambil diusir ya. Sambil diusir. Sambilan. Makanya yang keempat resepnya, sholat khusus libtigo imardotillah, hanya mengharapkan ridhonya Allah. Begitu. Kalau kita membayangkan, Mah, misalkan kita lagi sholat nih, bener-bener kan ada yang bilang katanya bayangin aja kalau lagi sholat besok kita bakal mati gitu. Betul. Lebih khusyuk. Atau kita atau kita ngebayangin Allah tuh bener-bener ada di hadapan kita gitu loh. Betul. Itu yang namanya rukun ihsan. Musyahadah, muraqabah. Kita merasa benar-benar menyaksikan Allah di hadapan kita. Kalau tidak merasa, betul-betul saya melihat ada Allah di hadapan saya. Sekarang, nih anak-anak cewek. Iya, Mah. Lewat ke jembatan. Anak-anak cowok yang baru pada sedang-sedang tuh yang tukang godain cewek, kan suka ngejajar di jembatan. Iya. Misalnya, anak cewek ini. Ada cowok yang dia taksir, ngelangkah juga diatur kan? Diatur, ya kan? Merasa diperhatiin gitu ya, Maya. Makanya begitu juga Allah. Kalau kita merasa saya dilihatin oleh Allah, gerakannya pasti akan benar. Allah ngelihat saya.
Kalau itu tidak bisa, saya merasa bahwa saya melihat Allah di hadapan saya. Itu rukun ihsan. Yang baik. Ini etika bagaimana kita beribadah. Sekarang, Beduk coba lihat. Kenapa kita ini rasanya seolah-olah susah banget nyari yang namanya khusyuk? Harusnya berpikir, jangan-jangan sembahyang sholat yang terakhir. Ya Allah, ada jamaah saya bilang, Mama, ayah saya di Tasik tuh habis sholat itu langsung meninggal. Sebelum sholat dia mandi, dia cukuran, jenggotnya semua, kemudian dia mandi keramas, bajunya ganti, kaosnya, dalamnya, celananya semua diganti. Kemudian dia meninggal. Mudah-mudahan husnul khotimah. Amin. Ya Mas, setelah ini kita kembali lagi, tetaplah bersama kami di rumah Mama, Dede. Kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama, Dede. Nah, sekarang waktunya untuk membacakan pertanyaan nih, Ma, yang udah masuk. Pertanyaan pertama tentang khusyuk dalam sholat. Pertama dari Fitri 270213 Rahman. Ya, 2703 Rahman. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam Fitri. Galau nih, Ma. Ada apa? Kenapa ya, Mah? Saya setiap kali sholat itu selalu saja kepikiran yang tidak-tidak. Tapi hati saya tetap membaca bacaan setiap rukun sholat. Di setiap sujud terakhir atau selesai sholat, saya berdoa meminta sama Allah, mohon dihusyukan sholatnya. Mohon dibantu. Ya, Mah. Di antaranya, Fitri, kalau Anda sholat jangan ada bunyi-bunyian. Misalnya, matiin radio, matiin TV, HP matiin. Yang aneh di kita, jangan marah. Aku udah sendiri. Di haram ke, di nabawi ke, sholat. HP geletakin sini. Begitu nyala, Siapa? kusuk nggak? Enggak. Taruh di kantongin, bunyi. Ya Allah, mana lagunya lagu ajrut-ajrutan. Kan mengganggu orang yang Betul, ada. Mah. Buru-buru Anda matiin, karena mengganggu orang. Jadi buang bunyi-bunyian di sekeliling Anda. Berusaha Anda sholat di tempat tersendiri. Kalau Anda perempuan, Fitri, jadi masuk di kamar seperti Mama tadi bilang. Misalnya di kamar ini ngadep ke lemari atau ngadep ke dinding. Udah di sini, jangan sampai di tengah rumah kita saudara di sini ada anak warawiri, itu akan mengganggu kita. Jadi masih banyak cara yang bisa kita lakukan. Fitri. Atau juga bisa, kalau misalkan handphone nggak ada tempat buat taruh, ditutup gini terbalik gitu, Maya. Ya. Lebih Biar nggak baik kelihatan. kalau kita bawa Silent. tas, matiin. Bukan silent doang, matiin dah. Matiin dah, mendingan. Masukin tas. Masukin. Berapa lama sih lu ngadap Allah? Lu ngurusin HP mulu nggak habis-habis. Nah, Takutnya kalau lagi tuh. repot, kalau buru-buru, Eh, langsung gini aja biar nggak parah. terburu-buru. Selanjutnya, Ma. Nih, dari Nahdlatul Solehah. Nah, Dato' Dari Nahdlatul Solehah nih, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Galau nih, Ma. Ya, naon. Mah, gimana ya, Mah? Jika sholat kita tidak khusyuk, misalnya terganggu suara handphone atau suara lainnya, atau teringat sesuatu, apakah sholatnya harus diulang lagi atau dilanjutkan? Mohon jawabannya ya, Mah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makanya sebelum sholat selesaikan segala sesuatu yang meragukan kita dalam sholat. Berusaha sholat di tempat yang sendiri, tidak ada orang yang bisa lewat ke depan kita. Semua, kalau misalnya ada anak-anak nyetel TV di tengah rumah, bilang kecilin mamahmu sholat. Pintunya dirapetin, biar suaranya nggak terlalu masuk ke kita. Jadi berusaha, makanya tadi seperti saya bilang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, baru Anda usoli, ini insya Allah akan lebih baik daripada ngata'uz. Punten, setan itu ngegoda ngalir ke seluruh aliran darah. Makanya Rasul mengatakan, kalian kalau nguap tutup. Ha. Kalau Anda nguapnya mangap nggak ditutup, setan masuk. Coba
Kalau Anda lagi sholat, nguap, kira-kira khusyuk nggak? Enggak. Makanya tidak sedikit bukan lamun, kagak ngerti orang mah. Kalau sebelum sholat nggak ada ngantuk-ngantuknya, lagi sholat berkali-kali nguap kayak pengen blek tidur, habis sholat bisa tidur apa kagak? Enggak, malah nggak bisa tidur. Godaan setan itu teh. Setan, iya. Makanya selalu kita niatkan biar sholat saya khusyuk. Itulah kenapa, karena Allah tahu kadang-kadang sembahyang kita tidak khusyuk, ada yang disebut sujud sahwi. Alasannya 5. 1. Kalau kita lupa, saking lupanya godaan setan. Kalau kita lupa tidak tahiyat awal. Kalau kita lupa tidak kunut dalam sembahyang subuh. Kalau kita ragu sembahyang saya 3, 4, 2, 3. Kalau kelebihan rakaat, kekurangan rakaat, 1 di antara 5 boleh sujud sahwi. Saking Allah tahu kalau kita sholat banyak melengnya. Tapi itu nggak apa-apa mas, sujud syahwi walaupun setiap saat gitu karena Ya kalau setiap saat mah lu kelewatan, artinya lu tidak berusaha untuk khusyuk. Aneh gua mah, ruhsoh dipakai main. Makanya ada ulama mengatakan guru ngaji tidak boleh terlalu sering menyampaikan ruhsoh dengan jamaahnya, takut jamaahnya kayak gini. Boleh nggak tiap hari sujud sahwi? Lu mikir sujud sahwi tiap hari, keder banget sholat lo. Salah. Ruhsoh jangan dipakai main. Itu kalau emergency doang. Oke? Oke, Ma. Pertanyaan selanjutnya nih, Ma. Ya. Fasilitas untuk emergency ya, Ma ya? Iyalah. Keringanan. Masa emergency tiap hari? Jadi walaupun kadang-kadang kita namanya kita nggak yakin gitu loh, Mas. Maksudnya mah mungkin pertanyaan IP maksudnya ya udahlah sujud sahwi aja, takutnya memang kita lupa atau gitu. Yakinkan di hati. Artinya kita ragu-ragu. Makanya banyak baca Anas. Iwas bisupi sudurinas minal jinnati wan nas. Ya saya. Ya, ya. Pertanyaan selanjutnya nih, Ma, dari Putri An. Mungkin Ananda nih, Putri An. Ananda. Assalamualaikum Mama Dede. Waalaikumsalam Putri An. Galau nih, Ma. Ya, kenapa? Ma, khusyuk dalam sholat itu pikiran kita seharusnya bagaimana sih, Ma? Apakah kalau saya setiap sholat lalu membayangkan ada Allah Subhanahu wa taala di hadapan Jangan saya? salah. Jadi syirik kalau begitu. Allah tidak bisa dilihat wujudnya, jangan dicipta kalau ada kayak apa, dibayang-bayang kayak apa, itu salah. Tapi yang namanya khusyuk, mengosongkan hati kita, di hati ini tidak ada siapapun, yang ada hanya la ilaha illallah. Wallahu alladzi la ilaha illallah. Tidak ada yang patut disembah kecuali Engkau, wahai Allah. Jadi yang namanya khusyuk adalah fokus. Saat ini saya menghadap kepada Allah. Apapun yang bunyi, suara apapun, gerakan apapun, gak bakal gue hirauin. Gue lagi ngadap Allah. Begitu caranya. Baik. Berarti itu tetap nggak khusyuk ya, Ma ya? Makanya berusaha, kata Imam Ali, minimal ketika takbiratul ihram kita bisa khusyuk, itu sudah lumayan. Oh, ketika tampil bisa usul aja tuh. Iya, karena saking sulitnya yang khusyuk. Iya. Saking sulitnya. Jadi salah satu resepnya adalah jangan lupa ta'awudz ya sebelum mulai itu. Ta'awudz dan basmalah. Nah, Mah, ini biasanya IPA kadang nggak khusyuk nih, Mah, kalau sholat berjamaah gitu ya. Terus misalnya imamnya biasanya sholat duhur atau asar gitu kan suaranya nggak keluar ya, Mah ya, baca alhamdulillahnya gitu nggak tahu apa al-fatihahnya. Nah biasanya IPA baca juga tuh, Mah. Cuma biasanya imamnya kecepetan jadi sholat belum selesai gitu, bacaan belum selesai jadi tetap ngikut gitu, Mah. Nah ini dia. Kadang-kadang memang imam baik di lohor maupun sembahyang tarawih banyak yang cepat. Alhamdulillah, ada yang baca Fatihah satu napas. Ini sembahyangnya nggak sah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, kata Nabi, tidak sah sholatnya kalau dalam satu rakaat nggak sempurna baca Al-Fatihatul kitab. Bahkan kadang-kadang ada imam yang tidak tahu rukun sholat. Allahu Akbar, sami Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana tumaninahnya? Sholatnya nggak sah. Jadi pilih imam satu. Imam yang bacaannya tartil. Yang kedua yang ngerti ilmu agama. Yang ketiga yang lebih tua daripada yang lain. Yang keempat syaratnya penduduk asli situ. Ini dipenuhi. Penduduk asli. Makanya kalau kita bertamu ke kampung orang, jangan saya jadi imam ya. Salah, songong. Biarkan yang punya rumah. Kecuali kalau kita sebagai tamu dipersilahkan oleh pemilik rumah, silahkan jadi imam. Nah baru. Jangan ujuk-ujuk mau jadi imam ya, Ma. Songong. Sholat jamaah juga emang banyak banget godaan untuk khusyuknya ya, Ma ya. Ketika kita di samping kita
kita lagi sholat terus terdengar suara perut jamaah Islam kita. Ya, belak. Belak-belak. Orang nggak makan lagi. Itu makanya Mamah bilang, setan itu ngalir di seluruh aliran darah. Langsung beristighfar, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, astagfirullahaladzim, ya Allah, biar husu. Mohon biar husu, ya Allah, biar husu. Lama-lama bisa. Oh iya. Iya soalnya kedengeran banget kalau di samping kan mas suara gitu mah. Iya, kedengeran emang. Ada kata mama kan husu kan nggak menutup telinga kan, tetap terdengar pasti Betul. itu kan. Makanya Mamah bilang, yang namanya husu tidak mendadak jadi bolot kuping kita, tetap terdengar. Dan batuk di sono, nih, beduk ngomong begitu. Mama punya cucu. Pada saat itu cucu Mamah itu usia 3 tahun. 3 tahun. Dibawalah sama mantu Mamah sholat Jumaah bareng. Sebelahnya dia kakek-kakek batuk. Itu cucu Mamah iseng. Ya. Begini nih. Ngeliatin. Aja tuh iklan karena dia tiap hari ngedengar iklan itu. Masya Allah, akhirnya bapak-bapak ketawa. Soalnya cucu Mamah yang 3 tahun bukan ngomong samping, begini nongak. Kan lagi nuku, begitu tuh. Tuh, jadi bikin godaan orang, Masya Allah, emang benar bedu. Makanya kita berusaha setiap saat untuk khusyuk. Godaan datang dari mana-mana. Lagi batuk. Cucu Ya. mama gini, batuk aja. Bukan begitu dia bilang, di komik. Tapi itu mah iklan, jangan. Iya benar kan. Gitu. Ya udah, oke setelah ini kita akan kembali lagi tetaplah bersama kami di rumah. Mama, Dede. Rumah Mama Dede. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. 4 resep ya Maya tadi yang Mama Resep. sebutkan. Resep bukan resep. Resep. Resep Resep. itu suka. Oh, Kalau resep-resep. resep itu adalah tata cara. Ada 4 resep. 4 resep. Satu. Resep. 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 4 resep. Ada 4 resep. Ada 4 Resep. 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 Ah, itu bisa. Ada 4 resep. Pakai sajadah polos. Polos. 2. Mulut membaca bacaan sholat, hati menerjemahkan. Makan. Yang ketiga, baca tahu dengan basmalah sebelum sholat. Yang dikerjakan sholat karena kemauan sendiri. Selesaikan segala sesuatu yang meragukan kita dalam sholat. Sholat karena iman kepada Allah. Syaratnya yang lain, sholatlah di tempat yang bersih. Karena akan mengganggu kehusuan sholat kita. Begitu resep. Resep. Ah, oh harus begini tangannya. Resep seperti itu ya. Ini mah apa namanya kan beda-beda gitu ya. Iya, iya. Apa aja yang beda-beda? Itu iya kalau di Sulawesi mah di sini mah ide, kalau di sana ide. Ide-ide, resep-resep gitu mah. Jadi E-nya beda gitu. Oke, terserah lu dah. Asal anteng aja dulu. Berisik Yang lama. penting sholatnya bisa husu ya. Iya sih. Tahu Ya. resep-resepnya. Mau resep. Oh. Kalau orang Sunda, resep itu suka. Suka. Ih, abdi mah resep ke anjen. Resep ke anjen, suka sama elo. Iya, iya. Pipi koneng, irung mancung, Ita Saha Putri Bandung. Ya Allah. Suara lu jelek banget. Coba kalau Agus. Coba Cak Agus saya. Pipi koneng, Irung mancung. Pu- Gue yakin Ijul yang hafal. Ijil yang ngapal mata tangga. Oke, Cewek berarti banget. kita sudah punya resep untuk sholat khusyuk. Ya salah satu, ya 4-nya adalah tadi. Sekarang minimal kita tahu artinya. Minimal Biar tahu kalau artinya. mulut membaca bacaan sholat, hati menerjemahkan. Itu Jadi resep. tidak ada lagi lah ruang untuk pikirin macam-macam selain Ya. menerjemahkan arti bacaan sholat tadi itu ya Maya. Ya udah yuk kita berdoa jamaah bersama-sama bersama Mama Dede. Kita minta sama Allah agar selanjutnya kita diberikan kemampuan untuk bisa sholat khusyuk atau kita bisa menjalankan sholat lebih khusyuk lagi dari yang sebelum-sebelumnya. Ya lupakanlah masalah-masalah yang ada di dunia, masalah-masalah kehidupan. Sekeliling Hadap kita. Allah. Sekeliling. Hindarkan masalah sekeliling kita. Masalah sekeliling kita. Jangan di lupakan. dunia kebanyakan. Ini pala lu Udah, doang. masalah kehidupan kalian aja. Masalah kehidupan jamaah aja. Lupain. Dunia lu lupain. pikirin. Iya. Dah. Masalah sekeliling kita. Masalah sekeliling kita lupakan. Karena saatnya kita menghadap kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Yuk kita berdoa. Kita minta kepada Allah. Baik mah. Pemirsa, mari kita sama-sama angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin
hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dhimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua ahli ibadah. Karena Engkau menciptakan kami manusia tujuannya dua. Yang pertama buat ibadah, hablum minallah, hablum minanas, buat kami beramal soleh. Ya Allah, jadikan kami semua ahli ibadah. Jadikan kami ahli salat, ahli baca Quran. Jadikan kami ketika kami beribadah hanya mengharap ridho dari-Mu ya Allah. Tanamkan dalam hati kami ketika kami ibadah, agar kami selalu mengerjakan segala perintah-Mu, menjauhi yang dilarang oleh-Mu ya Allah. Kami tahu ruh daripada ibadah. Yang pertama ikhlas, mengharapkan ridho dari-Mu ya Allah. Yang kedua ittiba. Oleh karena itu ya Allah, alhamdulillah kami belajar dari Rasul-Mu. Mana yang wajib, mana yang sunat, mana yang mubah, mana yang makruh, mana yang haram. Insya Allah ya Allah, kami kerjakan semuanya tentu saja sesuai kemampuan yang ada ya Allah. Kami bermohon kepada-Mu ya Allah, mantapkan dalam hati kami tentang ibadah kepada-Mu ya Allah. Tanamkan dalam dada kami bahwa semua yang kami kerjakan akan dinilai oleh-Mu di yaumil akhir ya Allah. Kami sadar kami maha lemah, Engkau yang maha kuat. Oleh karena itu kami mohon bimbingan dari-Mu ya Allah, tuntunan dari-Mu ya Allah. Tunjukkan kami di jalan-Mu yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dedeh, terima kasih. Terima kasih atas ilmunya, Ma. Ipe. Terima kasih Mas Bedu. Mudah-mudahan kita bisa lebih usul lagi sholatnya ya. Oke jamaah, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Telah menyaksikan program Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus kami setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.